kami Bapa. Engkau ada yang senantiasa peduli dan mengerti dalam setiap kehidupan kami. Semua ada saatnya, semua ada waktunya Bapa. Kami percaya akan hal itu, dan Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Itulah yang kami percayai, itulah yang kami imani ya Allah, bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami semuanya, agar apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, kami boleh mengerti Bapa, dan kami mampu menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersama kami semua Bapa, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman-Mu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa firman Tuhan. Kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ayat yang sudah tidak asing lagi, ayat yang selama di bulan Desember ini kita buka terus dulu. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya akan Dia, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kami beri tema Natal yang penuh makna. Natal yang penuh makna. Itu Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, bahkan setiap tahun kita perhatikan di bulan Desember, Ibu Bapak Saudara perhatikan apa? Di bulan Desember banyak sekali di mana-mana kita melihat pertebaran yang pertama, dekornya luar biasa ya. Di mana-mana sudah mulai didekor, dan kemudian perlap-perlipnya lampu juga muncul di bulan Desember. Kemudian muncul lagi, tidak hanya dekor, tidak hanya perlap-perlip lampu, di mana-mana kita lihat apa? Di mall-mall, kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, begitu banyak diskon yang muncul, ya benar? Banyak sekali muncul di bulan Desember. Kemudian mereka yang mempunyai kelebihan dari kantongnya lebih, apa yang direncanakan? Banyak orang merencanakan untuk berlibur. Kenapa? Karena di akhir tahun, di bulan Desember, pasti ada liburnya itu pasti ada. Mereka akan ambil, ayo kita ini, kita akan pakai untuk ini. Kita pakai untuk liburan. Itu yang sebenarnya kita lihat. Namun bagi kita orang-orang yang percaya akan Dia, Natal, bulan itu merupakan hari yang istimewa. Kenapa istimewa? Kenapa dikatakan Natal bagi orang percaya itu merupakan hari yang istimewa? Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita sering sekali orang percaya menyiapkan jauh-jauh apa yang akan kita pakai nanti untuk kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat di gereja kita aja yang kita lihat semuanya menyiapkan apa untuk nanti acaranya piye. Ya benar. Acaranya gimana? Kemudian musik lagunya apa saja yang disiapkan. Kita perlu latihan untuk menyiapkan yang terbaik menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Apalagi kita juga siapkan mungkin baju kita nanti apa ya, walaupun berwarna-warni, tapi kita bentuknya apa? Dekornya seperti apa nanti gereja? Tidak hanya dekor, tidak hanya lagu-lagunya, siapkan juga apanya? Konsumsinya. Mau dibuat yang seperti apa? Mau seperti apa? Makanannya kayak apa? Kenapa seperti ini? Kenapa ada seperti ini? Karena setiap kita mengadakan semuanya supaya Natal itu menjadi yang penuh makna. Natal menjadi Natal yang penuh makna. Namun ada beberapa orang
yang dia sudah mengatakan aku Kristen, namun dikatakan tidak menjadi bermakna. Natal itu kayaknya biasa-biasa aja ya, biasa ampang aja. Aku pokoknya masuk keluarga sudah, ada Natal dapat berkat udah. Nah, itu menjadi Natal yang tidak berarti buat dia, karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti arti Natal yang sebenarnya. Lalu bagaimana supaya Natal itu menjadi Natal yang penuh makna, yang penuh arti dalam setiap kehidupan kita? Apa sebenarnya makna Natal? Apa sebenarnya makna Natal itu? Kita akan lihat ada 3 hal. Apa sebenarnya makna Natal? Makna Natal yang pertama kali adalah kita lihat dari Yohanes tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang pertama, Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Allah menyatakan kasihnya kepada manusia, bukan karena kita baik loh. Aku mengasihi anak-anak manusia karena dia baik, enggak. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan. Tuhan mengasihi kita itu semua karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita anak-anak. Ini buktinya kasih Allah. Kalau Tuhan benar-benar Allah mengasihi kita, Dia berikan anaknya yang tunggal. Anak itu kan diberikan kepada kita. Maka seringkali dalam pujian kalau kita Natal, dia lahir untuk kita. Dia mana? Dia lahir untuk kita. Untuk kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Di alam nyata ini, oke, aku berikan anak yang tunggal, buktinya tak kasih ke Yesus ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya kita ini juga mengasihi orang yang lain. Makanya Natal ini mengajarkan kepada kita. Natal mengajarkan kepada kita apa? Bagaimana kita mengasihi juga orang lain. Karena Allah sudah mengasihi kita. Sekarang bagaimana kita ini juga mengasihi kepada orang lain. Diberi, bukan apa? Kita diberi Allah, kita harus memberi juga kepada orang lain. Ya kan? Jangan plek, jangan salah-salah aja. Kalau saya pernah mendengar dari Jawa Tengah, jangan kita sering menjadi tas tentara. Apa itu? Ransel. Jangan salah-salah, aku lebih baik gini, jangan. Diberi Tuhan, kita harus memberi juga kepada orang lain. Sangat diberkati untuk memberkati. Jangan kita berkat dan berkat dan berkat. Kalau Allah sudah mengasihi kepada kita, kita pun juga harus mengasihi kepada sesama kita tanpa kita melihat warna kulitnya, satu sampai apa, itu orang mana. Tidak perlu kita melihat itu. Kita memberi dengan pure, mengasihi dengan tulus. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Maka kita juga harus mengasihi. Maka seringkali kalau kita Natal, seringkali ada baksos, ya, bakso sosial. Yuk kita mungkin ke panti-panti untuk seperti ini. Kemarin di tempat kami di RW, ya, ngajak. Yuk kita akan memberikan bantuan sosial kepada siapa? Kepada di RW yang kurang mampu. Mana yang kurang mampu? Saya tanya, kalau mana yang kurang mampu? Kenapa? Di bulan ini saja sudah ada berapa berkat yang Tuhan berikan melalui pemerintah. Berlimpah-limpah loh berkat ini. Apa di kampung itu luar biasa, beras berlimpah-limpah. Tidak hanya buah, apel ya, buah ya, beras, buah, apalagi mie banyak sekali berlimpah-limpah karena mereka yang dapat 4 tempat luar biasa. Dijual berasnya. Maka saya katakan mereka tidak butuh beras lagi, Bang. Mereka butuh apa? Uang. Ya benar. Butuh duit. Tidak hanya butuh beras, mereka tercukupi. Tapi duitnya bagaimana? Berkat tidak banyak. Maka tidak usah kita mengatakan itu, kalau kita memberi, beri aja yang besok atau kapan tidak mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Beras mereka tidak butuh. Ada 4, ini rapel 4 kali. Luar biasa. Orang-orang kampung ini kita menang namanya, nggak ada baksos. Lalu caranya apa? Oke, kita buat aja makanan di apa itu, di bungkus itu diberikan di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang kurang mampu, atau diberikan kepada Pak
Beca, siapa ini yang diberi. Jadi akhirnya kita keluar. Inilah karena kita dikasih oleh Allah. Allah mengasihi kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 4 ayat 9 katakan apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kepada kita. Kalau Allah mengasihi kita, ayo kita mau juga mengasihi. Berikan. Kalau kita punya lebih, berikan. Karena banyak orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan yang kurang mampu, yang kurang mendapatkan belayan sambutan kasih, yang belum mendapatkan suatu sentuhan kasih. Tapi itulah yang kita harus sentuh mereka, merasakan apa yang dia rasakan. Sentuhan kasih ini harus ada pada kita. Buktikan gimana di saat makan. Kita berikan yuk, kita berikan sedikit apa tahu yang kita punya. Kita buat nasi kucing atau buat apa yuk, kita orang nggak mampu. Gimana? Di pinggir jalan Pak Beca itu berilah mereka berkat, mereka kasih. Walaupun di rumah mereka punya banyak uang monggo, tapi di situ mereka butuh makan kasih. Orang yang juga di pinggir jalan yang lain, walaupun saya pernah di tahun berapa saya lupa, jam 12 malam lebih baru keluar saya membagikan berkat. Ada di pinggir jalan itu mereka yang tidak mau menerimanya. Sebelum pandemi, mereka tidak mau terima. Berikan yang itu aja. Bapak ini pengen mereka tidak mau terima itu. Mereka merasa aku sudah bisa, aku sudah punya. Berikan yang lain aja itu. Ya. Padahal kalau ada buahnya ada apa? Ada tidak mau, kasih dia tidak mau. Udah yang lain membutuhkan. Dikasihkan. Ada ibu dan kemudian punya 2 anaknya dan kasihkan 3 mereka. Jam 12 malam baru keluar. Sebelum pandemi. Memberikan apa? Membangunkan orang-orang yang apa ya? Itu berkat. Makanya Natal itu identik Bapak dengan kita memberi. Nah, Tuhan sudah memberi, sudah mengasihi kita harus mengasihi, peduli kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini ya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kepada kita dan kita mengasihi itu dengan pure. Kasih dengan pure, jangan waduh aku tidak usah. Aku mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya itu, tapi semua harus kita kasih dengan yang sah. Yang kedua, makna apa? Mika 5 ayat yang pertama. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Kalau masih bacakan. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Sekarang kau harus mendirikan pagar pengampunan telah mereka berikan kawan. Bukan mereka bawahnya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripadamu akan bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berkala sejak Terima kasih. Yang kedua adalah kesederhanaan. Dengan di sini, hai Bethlehem Efrata, sekalipun kota kecil, tapi daripada mula akan keluar apa ini? Seorang raja akan bangkit bagiku, seorang yang akan memerintah Israel. Tuhan tunjuk dari yang terkecil, dari yang sangat sederhana. Kita perhatikan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Di mana? Di kandang domba. Yesus lahir bukan di rumah sakit yang indah-indah, yang apiknya. Yesus lahir di kandang domba dan tidak kemudian dibedung dengan bagus benda, tapi dibedung dengan kain lampin. Berarti yang kedua adalah kesederhanaan. Tuhan mengajari kepada kita bagaimana kita ini memiliki sikap kesederhanaan. Yang artinya apa? Sikap rendah hati. Rendah hati. Kita harus ada rendah hati. Sederhana, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Karena apa? Orang yang rendah hati itu orang yang bisa menghormati, orang yang bisa menghargai, orang yang bisa menciptakan suatu kerukunan. Maka seringkali orang mengatakan, oh dia rendah hati dan tidak sombong, suka menabung, ya. Puji Tuhan. Orang yang rendah hati menghargai satu dengan yang lain. Seperti apa sih mereka ini? Tidak mencari namanya sendiri, mukanya sendiri, tidak.
Karena sering orang itu mencari, wah aku enggak. Kita mau ada rendah hati. Rendah hati, menghargai, menghormati orang lain dan menciptakan suatu kerukunan. Tuhan datang memberikan yang luar biasa yang tidak pernah dimilikinya. Maka dari yang terkecil, yang direndahkan itu, yang tidak dihargai, disitulah akan muncul pemerintah yang memerintahkan untuk selama-lamanya. Maka sering dikatakan apa? Oh, justru merendahkan orang sih, jangan menghina orang toh. Belum itu dia tidak bisa, gitu ya. Wah, wangi kayak ngono melarat banget. Jangan lihat sekarang. Dunia itu ada saatnya. Semua ada saatnya. Ada kalian yang sekarang mas kayak gitu dong. Tuhan akan angkat menjadi yang luar biasa. Seberapa besar kita akan ada Tuhan. Tuhan berikan rendah hati. Miliki kita rendah hati. Miliki kita ada hati yang sungguh-sungguh mengasihi, yang bisa menghargai, yang bisa menghormati orang lain dengan sungguh-sungguh. Orang yang menghormati tidak kemudian seperti ini. Karena dia mampu, menurut ibu bapak saudara bagaimana? Kalau orang yang mampu kemudian dia memakai apa? Tasnya, memakai semuanya yang serba semua. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi jangan kemudian menyombongkan. Dalam arti apa? Dia pakai baju, tas yang mahal sekali, sekian juta. Karena pernah ini tasku dari 1 juta. Saya berpikir ini tas kayak ngono itu sak ngono ini, aku bawa tas yang kayak ngono itu harus dipercaya orang. Ya kan deh? Sering saya, wah lah saya bawa aku mungkin orang percaya. Kalau itu harganya mahal. Song putihnya kayak ngopo, pakai kertas kayak ngono. Nah, itu saya. Tapi kita melihat, tidak perlu kita menyombongkan dalam apa yang ada. Tidak perlu, wah aku beda, oh itu tidak bisa. Semua itu dikasih Tuhan, tetap dengan kerendahan hati, tetap menghargai orang lain. Kalau Tuhan beri kekayaan yang lebih, tetap hargai orang lain. Maka tadi, ayo kita mau berbagi, memberi berkat kepada yang lain, memperhatikan kepada yang lain, sentuh mereka, supaya kita merasakan, dia juga merasakan kasihnya kepada kita. Sehingga benar-benar ada tercipta suatu kedamaian, suatu kerukunan yang luar biasa. Ini yang seharusnya ada. Yang ketiga, apa makna yang ketiga? Makna yang ketiga adalah kelahiran yang membawa damai. Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini ayat yang sering sekali dinyanyikan. Kemarin dinyanyikan lagu dengan luar biasa. Disinilah ayatnya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kita lihat kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah saat ini atau ayat ini seringkali dinyanyikan dengan apa? Penasehat ajaib ya. Seringkali, tapi seringkali kita tidak ngerti di mana tulis. Nah, di sinilah Tuhan itu penasehat ajaib, Raja damai. Makanya dia lahir, dia lahir kelahirannya membawa damai. Kelahirannya membawa damai. Dia lahir membawa damai. Itu pada saat dia lahir. Nanti dia akan datang kembali kedua kali. Dia bukan lagi membawa damai. Kedatangan Tuhan yang kedua bukan membawa damai, tapi membawa apa? Pedang. Membawa keadilan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini akan ada. Maka yang pertama dia datang, dia membawa damai. Supaya di bumi ada damai, ada sejahtera. Mengapa akan membawa damai di bumi ini? Mengapa? Apakah tidak ada lagi damai itu? Sejak kita manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah merasakan hubungan dengan Allah tidak harmonis. Dapat dikatakan putus hubungan dengan Allah. Karena apa? Karena dosa.
Dan bahkan kita jumpai sekarang ini, ibu bapak saudara bisa perhatikan, dosa bukan semakin habis, tapi dosa ini semakin luar biasa loh. Semakin canggih dosanya. Berbuat dosa satu kali, untuk lagi dengan dosa yang lain. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Berarti setiap hari kita berbuat dosa. Karena kita tahu dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tahu ya kita ya? Tahu. Tapi kenapa setiap hari melakukan dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi? Kenapa? Mari, sebagai anak-anak Allah, karena sudah benar-benar percaya Tuhan, aku percaya padamu Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup seturut dengan benar. Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau firman Tuhan berturut-turut 2 kali kasih Allah, anugerah Allah, kasih karunia itu melebihi hidup 2 kali ini dalam sebulan. Ya benar, 2 kali dalam sebulan. Kalau kita ngerti kasih Allah, melebihi hidup kasih karunia Allah, mari kita mau sungguh-sungguh juga. Kita mau sungguh-sungguh melakukan yang luar biasa. Kita mau memberikan yang luar biasa apa? Kita mau tinggalkan dosa. Tuhan, aku mau taat, aku mau setia kepadamu. Kita meninggalkan di sini. Aku bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mau lagi berbuat yang sama. Aku tidak mau lagi berbuat dosa. Tapi aku mau sungguh-sungguh hidup seturut dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan sungguh-sungguh hidup turut dengan kehendak Allah. Nah kita akan merasakan damai, sukacita yang daripada Tuhan. Tadi dikatakan oleh Tuhan, bagaimana proses yang dia hadapi. Senangnya kita tidak mau diproses. Senangnya kita terima jadinya, saya apik. Ya. Tapi Tuhan izinkan. Karena kita menerima proses yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Sebenarnya Mbak Ana jangan takut dengan diberikan apa tadi, kelebihan seperti itu ya. Sebenarnya itu kelebihan kalau saya katakan ya. Kelebihan Tuhan berikan. Kalau kita bisa menyalurkan anak ini menjadi anak yang biasa, anak yang luar biasa. Contohnya, orang yang petis itu kasih permainan apa ya, kayak apa, keyboard, jadi jangan didiemin, dia cuma kerja dulu. Nanti kita salurkan yang luar biasa. Ini benar. Jadi mari jangan berkata anakku kayak gitu. Tuhan mau jadikan yang luar biasa untuk Yosua. Yakini, percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Setiap ada proses itu ada rencana yang luar biasa. Makanya mari sebagai anak-anak kita mau lihat, jangan hanya terima jadinya saja, dan jangan kita berbuat yang tidak baik lagi. Tuhan, aku mau menikmati kasih yang luar biasa. Ego Allah yang tidak pernah meninggalkan. Hari ini saya kasih ini Mbak Ana yang mungkin kok bisa ngomong gini. Saya punya teman saya itu anaknya autis, betul autis. Dulu guru aja lempar loh, temannya datang dilempar, pecah tuh, sama ini pecah, juga pecah apa? Meja itu pecah, makanya dia tidak mau ngasih meja yang ada kacanya, pecahkan, pecah. Kemudian apa dia kasih penampilan di tangan itu, sehingga kemudian antara pikiran, tangannya ini hidup menyatu. Dan sekarang dia sudah SMP, dulu autis, oh gitu ya. Itu orang Bandung ya, makanya walaupun dia dulu saya bilang gini, teh, seperti ini teh, karena dia orang Bandung saya bilang, teh, coba teh. Iya pun, mana kayaknya dia teh coba teh. Saya kalau bilang dia teh Yayat gitu ya, karena namanya orang Bandung Yayat ya, kemudian saya bilang teh. Dan dia, sekarang dia reaksinya bagus, makanya jangan kasih hati. Secara manusia aku kok seperti ini gitu ya, tapi yakini proses Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima. Di balik semuanya, di balik masalah, ada suatu kemenangan, ada suatu mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kasih Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hati, kasih Tuhan dengan segenap hati. Pokoknya apapun terjadi, aku mau terus Tuhan mengasihi. Jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, tinggalkan dosa. Karena upah dosa adalah, dan kita mau mengatakan Tuhan, aku mau benar, mau beriman, aku yakin. Kalau aku ada bersama Tuhan, hidupku ini ada damai. Tuhan datang membawa damai. Maka hidupku ini ada damai. Kalau hidupku ada damai, kita akan terasa nyaman, aman, dan tenteram dimanapun kita berada. Aku tidak apa lagi. Tapi aku luar biasa.
dalam setiap langkah kehidupan. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan menerima kebahagiaan besar, sukacita besar terjadi di Natal ini. Natal ini ada sukacita yang luar biasa tinggal di keluarga kalian di Solo ini. Semua mengalami sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Nah, Tuhan ada, Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga nanti kita akan meninggalkan tahun ini, masuk ke tahun yang baru, kita tetap dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita saling mengasihi, saling membantu, dan kita mau tingkatkan lebih lagi kualitas hidup kita untuk kita senantiasa bersama, sehingga kita memiliki hidup yang penuh damai dan sukacita yang besar. Amin. Juga untuk masa depan. Baik, kita masih dalam suasana Natal. Ada sukacita besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Natal membawa damai, membawa sukacita yang besar, karena Dia mengasihi pada kita dan membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan luar biasa. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Kau kusembah, kau kusembah. Kita
Damai-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh merasakan tinggal dalam damai-Mu Bapa, dalam penyertaan-Mu. Dan Tuhan kami anak-anak-Mu boleh merasakan bahwa Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih ya Allah yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Bapa. Kami berhenti berbicara Tuhan. Namun Tuhan Engkau akan menerangkan lebih lagi Bapa firman-Mu ke dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan kami bersyukur.